Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Sosiologi Disaster, pertemuan atau sesi yang ke-6. Pada sesi yang ke-6 ini, topik bahasan kita adalah Hospital Disaster Plan atau perencanaan dalam rangka menghadapi bencana oleh rumah sakit. Nah, ini di tiap-tiap rumah sakit sudah membudaya atau memang sudah disiapkan. Karena apa? Karena memang wilayah Republik Indonesia ini adalah wilayah yang rawan bencana. Nah, pada topik ini juga nanti akan kita bahas tentang bagaimana latar belakangnya Hospital Disaster Plan itu, kemudian kesiapsiagaan rumah sakit, termasuk alur evakuasi pasien dan korban, kemudian pengelolaan massa dan pengunjung, kemudian bagaimana penataan korban, pelaksanaan sumber daya, kemudian termasuk pengelolaan internal, jejaring, dan sebagainya. Nah, sebagai latar belakang Hospital Disaster Plan, ini juga sama halnya latar belakang penanggulangan bencana. Misalnya Indonesia terkenal merupakan wilayah yang rawan bencana dengan julukan supermarket bencana, karena pada tahun 2007 sampai 2020 ini sangat banyak ya terjadi bencana, berbagai bencana. Penyebabnya apa? Tentu keadaan geografis kita, iklim yang senantiasa ekstrim berubah, kemudian unsur geologis dan faktor lainnya, termasuk keragaman sosial budaya, ekonomi, dan politik. Nah, secara geografis memang wilayah Indonesia merupakan pertemuan 4 lempeng tektonis lapis bumi yang selalu bergerak, dan ini menyebabkan pergeseran permukaan lempeng bumi. Selain itu juga Indonesia terkenal sebagai rangkaian cincin api atau ring of fire, di mana didapatkan kurang lebih 130 gunung api aktif ya, dan 80 gunung api yang tidak aktif. Nah, sehingga ini merupakan zona bahaya bencana sebetulnya. Kemudian lain-lain juga ditemukan 5.000 sungai besar kecil yang berpotensi menimbulkan bencana, khususnya bencana banjir. Selain itu juga aspek keragaman sosial budaya, ekonomi, politik, dan agama ini juga merupakan kerentanan terhadap terjadi bencana. Nah, kemudian di rumah sakit juga diprediksi akan adanya bencana internal maupun eksternal dalam rumah sakit. Apa itu bencana internal dan eksternal, nanti kita masuk pada tahap berikutnya. Nah, kemudian tujuan di susunnya Hospital Disaster Plan ini tentu untuk menyiapkan rumah sakit dalam penanggulangan bencana, kemudian juga pembentukan sistem komunikasi, kontrol dan komando, kemudian juga persiapan untuk mengintegrasikan semua sistem yang dikelola, ya, baik bagi petugas rumah sakit, untuk pasien dan tamu atau pengunjung. Kemudian juga dalam rangka menyusun prosedur tentang respon bencana, ya, baik tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pada tahap pemulihan. Kemudian juga menyusun, mengintegrasikan semua aktivitas dalam rangka penanggulangan bencana. Ada beberapa komponen pedoman bencana yang harus ada dalam Hospital Disaster Plan, antara lain peta lokasi area berkumpul misalnya, dan peta atau petunjuk arah evakuasi ke daerah aman misalnya. Kemudian peta lokasi ruang perawatan pasien pasca emergensi itu juga harus ada, mempermudah petugas maupun pengunjung ya. Kemudian juga diletakkan ya pada tempat-tempat strategis ya, terutama di posko, struktur organisasi bencana, anggota tim dan uraian tugasnya ya pada tim penanggulangan bencana ini. Kemudian disiapkan juga kartu institusi kerja, identitas ya, disaster kit, dan buku pedoman penanggulangan bencana untuk dipelajari setiap saat. Nah, kemudian ada denah ya, denah rumah sakit, termasuk denah risiko bahaya, kemudian ada denah alat peralatan pemadam kebakaran ringan, dan hidran apabila terjadi kebakaran, di mana kita dapatkan sumber air dan lain-lain. Nah, kemudian berikutnya sebagai upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, tentu rumah sakit melaksanakan berbagai pelatihan ya, baik pelatihan dasar untuk SDM non medis maupun pelatihan untuk tenaga-tenaga medis dan para dokter. Kemudian juga rumah sakit melakukan simulasi latihan kebakaran minimal 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian juga bagaimana mengatasi mitigasi wabah, penyiapan posko dan resetting ruangan untuk perawatan dan isolasi, bagaimana alur dan jalur transportasi dan logistik, ini juga merupakan bagian dari kesiapsiagaan. Bagaimana penempatan korban nantinya, bagaimana penanganan korban ya, yang penanganan korban disesuaikan dengan labelnya, misalnya label merah, hijau, kuning, dan hitam, dan sebagainya.
Ini struktur organisasi penanggulangan bencana rumah sakit. Tentu tiap-tiap rumah sakit berbeda ya. Ini saya kutip dari beberapa rumah sakit yang sering melaksanakan penanggulangan bencana, seperti RSUP Sanglah di Denpasar, kemudian RSUP M Jamil di Padang, ini juga sering menangani penanggulangan bencana. Nah, ini juga alur evakuasi harus disiapkan, di mana daerah aman, di mana ruang-ruang IGD, jalan, area transportasi sebagainya harus dijelaskan di sini ya, di mana jalan utama, di mana IGD, di mana kamar jenazah, di mana tempat-tempat aman lainnya, atau lapangan dan sebagainya. Nanti itu detailnya silakan mahasiswa lihat di materi yang disampaikan. Nah, kemudian bagaimana penanganan bencana di rumah sakit? Yang pertama tentu ada pengaturan massa ya. Pada saat terjadi bencana, rumah sakit harus melakukan pengaturan massa. Misalnya menentukan tempat area berkumpul itu di mana. Tentu area berkumpul merupakan tempat yang aman, terbuka, dan terletak tidak jauh dari rumah sakit. Dan ini juga digunakan untuk triase ya. Kemudian menyiapkan garis komunikasi dengan mengaktifasi tim penanggulangan bencana, dengan mengaktifasi posko bencana, mobilisasi tim dan sarana komunikasi yang digunakan apa, kemudian menyiapkan identitas termasuk topi dan rompi untuk petugas, kemudian menyiapkan pengaturan lalu lintas dan jalur evakuasi, baik untuk bencana internal maupun eksternal ya. Kemudian bagaimana peran institusi jejaring ya, ini juga merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan rumah sakit ya, misalkan pemadam kebakaran, PMI, Polri, BPBD, PLN ya, Telkom dan sebagainya ya, sampai institusi pendidikan kesehatan dan lain-lain. Nah, kalau bencana internal itu adalah bencana yang terjadi di rumah sakit, kebakaran, banjir dan sebagainya, atau gempa bumi yang menghancurkan rumah sakit. Kalau bencana eksternal tentu bencana jauh dari rumah sakit ya, namun korbannya dibawa ke rumah sakit. Ini penanganan juga sedikit berbeda ya. Jadi kalau eksternal tentu petugas tidak ada yang fail atau yang hambatan ya. Tapi kalau internal beberapa struktur, sumber daya, peralatan banyak yang rusak tentunya. Nah, kemudian bagaimana penanganan korban dan pasien? Apa sih yang disebut pasien dan korban? Tentu kalau ada bencana internal maupun eksternal, ya pasien yang sudah dirawat ya sebelum bencana terjadi. Kalau korban tentu korban dampak bencana akibat bencana. Nah, ini yang perlu disiapkan adalah penanganan korban ya, kemudian sesuai dengan label tadi ya, label merah, kuning, hijau dan hitam. Kemudian bagaimana pengelolaan barang milik korban ya, misalnya disimpan oleh penanggung jawab, seminggu tidak diambil, dihubungi keluarganya, sebulan tidak diambil, hubungi institusi Polri setempat yang terdekat. Kemudian bagaimana mempersiapkan pengosongan ruangan dan pembinaan pasien untuk menerima korban bencana. Kemudian bagaimana pengendalian korban dan pengunjung, karena pada saat bencana pasti banyak pengunjung yang datang ya, melihat keluarganya dan sebagainya. Ini perlu dikelola dan manage dengan baik. Kemudian bagaimana penata laksana sumber daya? Nah, penata laksana sumber daya saat bencana internal maupun eksternal rumah sakit ini meliputi bagaimana pengelolaan makan korban dan petugas. Harus disiapkan ya, biasanya bagian gizi ya. Kemudian bagaimana pengelolaan tenaga rumah sakit ya, pemberdayaan tenaga rumah sakit, ada aktivitas lebih ya, atau ada kewajiban lebih yang harus dia lakukan. Kemudian bagaimana rumah sakit berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait, kemudian bagaimana pengelolaan obat dan bahan habis pakai. Nah, pada tahap ini tentu diperlukan penetapan penanggung jawab masing-masing area, kemudian tempatnya maupun prosedurnya. Kemudian bagaimana pengelolaan internal rumah sakit? Pengelolaan internal rumah sakit pada saat bencana meliputi identifikasi korban ya, apa saja sarana untuk digunakan identifikasi korban disiapkan, label dan sebagainya. Kemudian bagaimana evakuasi korban, apakah korban masih hidup atau meninggal, atau ada evakuasi keluar rumah sakit ya, mungkin memerlukan tindakan yang lebih gitu ya. Kemudian bagaimana pengelolaan jenazah ya, pemulasan jenazah, penempatan jenazah, kapan jenazah kembalikan keluarganya dan sebagainya. Tentu dilakukan identifikasi otopsi oleh tim DVI ya. Kemudian bagaimana pengelolaan rekam medis? Apakah juga korban bencana dianggap pasien? Tentu iya ya. Jadi, setiap yang di lain rumah sakit ini masuk ke pengelolaan rekam medis ya, baik dia pasien yang rutin maupun korban bencana, tetap dimasukkan dalam rekam medis ya. Kemudian bagaimana pengelolaan listrik, telepon dan air? Tentu ada sumber daya listrik, telepon dan air yang lebih ya, lebih dibutuhkan daripada biasanya pada saat tidak terjadi bencana. Misalnya penambahan beban, kapasitas, penyambungan kabel-kabel tambahan dan sebagainya, ini juga perlu disiapkan dan dikelola.
Nah, kemudian bagaimana pengelolaan lingkungan rumah sakit ya? Tentu ya, pengelolaan lingkungan rumah sakit pada saat bencana meliputi pengelolaan kesehatan lingkungan ya. Pasti kumuh ya, banyak korban, banyak pengunjung, kumuh dan tidak beraturan ini perlu dikelola ya, terutama masalah limbah, sampah dan sebagainya. Kemudian bagaimana pengelolaan keamanan ya, karena banyak orang berkumpul, banyak massa berkumpul, ini juga keamanan kan rawan sehingga tim keamanan harus kerja keras di sini. Kemudian bagaimana pengelolaan informasi ya, pasti ya, setiap pengembangan ada bencana, pasti keluarga pasien atau suprastruktur ya, kalau dia di rumah sakit di daerah, mungkin dinkes provinsi atau kementerian atau badan penanggulangan bencana daerah atau BNPB meminta ini pelaporan, sehingga informasi ini harus berjalan dengan cukup baik gitu. Bagaimana pengelolaan donasi ini juga ada penanggung jawabnya, karena setiap ada bencana pasti banyak donasi dari relawan, dari berbagai sumber ya, ini perlu dikelola dengan baik. Nah, berikutnya bagaimana pengelolaan jejaring rumah sakit. Pada saat bencana rumah sakit pasti membutuhkan jejaring ya. Jadi pengelolaan jejaring yang berhubungan dengan rumah sakit dalam keadaan bencana ini meliputi bagaimana pengelolaan tamu dan pengunjung ya. Pengunjung juga kadang-kadang ada pengunjung keluarga korban, ada pejabat dan sebagainya. Kalau tingkat pusat bisa presiden, anggota dewan, atau tamu luar negeri, gubernur, sebagainya. Ini siapa yang mendampingi, siapa yang mengurus, ini juga ada penanggung jawabnya ya. Kemudian bagaimana pengelolaan relawan? Relawan mutlak perlu pada saat bencananya, karena mereka sebagai volunteer untuk membantu ya penanggulangan bencana yang tanpa pamrih dan sebagainya. Ini perlu kita kelola juga ya. Kemudian bagaimana pengelolaan media dan jumpa pers. Ya, jumpa pers dan media perlu kita kelola karena perkembangan bencana ini masyarakat ingin tahu, dan yang menginformasikan, mengkomunikasikan dan mensosialisasikan itu tentu media dan pers. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk detailnya nanti silakan masih lihat dari narasi yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.